سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منه زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah karya Al-Allamah Abu Barsad Badruddin Al-Ghazi Al-Amiri rahimahullah ta'ala. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya setelah beliau menjelaskan tentang di antara hal-hal yang dapat merusak pergaulan, persahabatan, persaudaraan adanya saling iri, benci, saling membenci antara satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan persahabatan yang sebelumnya mereka dekat, namun disebabkan karena kedengkian persahabatan berubah menjadi permusuhan. Lalu beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa minha, dan di antara adat pergaulan yang baik at-ta'aluhu ma'al ikhwan ala bughdi dunya fa innahu la yaqa'u bainahum al-mukhalafatu illa bisababiha. Hendaknya at-ta'aluf ada seia sekata, persamaan dalam persepsi, sama dalam langkah, sama dalam berpendapat. Ma'al ikhwan, bersama dengan ikhwan, ala bughdi dunya, mereka bersepakat untuk membenci dunia. Fa'innahu la yaqa'u bainahum mukhalafatu illa bisababi, sebab tidaklah ada yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan sebab dunia. Dan sebagaimana yang disebutkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa
persahabatan, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih berarti, jauh lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kalaulah seandainya engkau menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, kamu tidak akan mampu. Kamu tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Namun yang menta'libul qulub, yang menyatukan hati-hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia dibandingkan dengan dunia. Persahabatan itu jauh lebih mahal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan ini secara khusus, mengingatkan para sahabat akan kenikmatan ukhuwah setelah sebelumnya mereka bertikai, berperang di atas nama kabilah, di atas nama suku. Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dahulu kalian bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini kenikmatan yang sangat mahal harganya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Sementara mereka mengetahui bahwa dunia justru yang menjadi sebab terjadinya perselisihan di antara orang-orang yang bersaudara. Berapa banyak mereka yang ingin mendapatkan dunia, rela untuk mengorbankan persaudaraannya. Bahkan ada yang sampai pada tingkat membunuh saudaranya sendiri, membunuh orang tuanya sendiri, membunuh anaknya sendiri. Kenapa? Ingin mendapatkan dunia. Benar apa yang beliau sebutkan, fa innahu la yaqa'u bainahum mukhalafa illa bisababiha. Tidaklah ada yang menyebabkan terjadinya khilaf, permusuhan, perselisihan di antara mereka yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan disebabkan karena dunia. Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala beliau meriwayatkan dalam tarikhnya dengan sanadnya sampai kepada Ahmad bin Ammar al-Asadi. Ahmad bin Ammar al-Asadi qala, berkata Ahmad bin Ammar al-Asadi, kharajna ma'al mu'allim fi jinazatin wa ma'ahu jama'atun fara'a fi tariqihi kilaban mujtami'ah ba'duha yal'abu bi ba'din wa yamra'u 'alayhi wa yalhasuh. Kata Ahmad bin Ammar al-Asadi, suatu ketika kami keluar untuk mengantar jenazah bersama dengan sekelompok kaum muslimin, dan ketika itu kami bersama seorang guru, seorang syekh. Maka tiba-tiba pada saat kami berjalan bersama syekh ini, beliau melihat di jalannya itu ada sekumpulan anjing. Yang anjing ini saling bergurau antara satu dengan yang lainnya, ya, saling bermain antara satu dengan yang lainnya. Akrab sekali kelihatan anjing tersebut. Nah, mereka menyatu, mereka saling mengasihi, sampai disebutkan oleh Ahmad bin Ammar al-Asadi bahwa mereka saling menjilat tubuh-tubuh mereka, menunjukkan adanya rasa kasih sayang di antara
anjing-anjing itu. Maka sang guru ini pun menghadap kepada murid-muridnya, lalu dia mengatakan, unzuru ila hadhil kilab, ma ahsana akhlaqa ba'dha ma'a ba'd. Perhatikan anjing-anjing, luar biasa bagusnya akhlak sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Akrab, ya, saling bersenda gurau antara satu dengan yang lainnya. Ini pada saat kepergian mereka untuk mengantar jenazah. Thumma udna minal jinazati wa qad turihat jifa. Kemudian pada saat kami kembali dari jenazah, rupa-rupanya di situ ada bangkai. Sepertinya ada orang yang sempat membuang bangkai di dekat sekumpulan anjing yang tadinya mereka itu bermain-main, bersenda gurau di antara sesama mereka. Ketika bangkai ini dilempar di dekat mereka, maka anjing-anjing itu pun saling menggonggong, ribut. Yang ini menggonggong yang satu, yang itu menggonggong yang lainnya. Yang ini memukul, berusaha untuk merebut makanan, yang satu juga seperti itu. Akhirnya terjadi percekcokan, perkelahian di antara mereka, permusuhan. Kenapa? Untuk mendapatkan bagian dari bangkai tersebut. Nah, maka sang guru ini pun menghadap kepada murid-muridnya, lalu kemudian dia mengatakan kepada murid-muridnya tersebut, qad ra'aytum ya ashabana, mata makanatid dunya bainakum fa antum ikhwan. Kalian sudah melihat, wahai para sahabatku, selama dunia tidak ada di tengah-tengah kalian, maka kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Masya Allah, akrab antara satu dengan yang lain, tidak terjadi apapun, ya, sehati, sejalan. Nah, ini pada saat tidak ada dunia di antara kalian. Wa mata waqa'atid dunya bainakum fa taharashtum ka'alaiha taharushal kilab al-jifa. Namun ketika ada dunia di tengah-tengah kalian, kalian akan saling menggonggong seperti saling menggonggongnya anjing-anjing tadi ketika mereka memperebutkan bangkai itu. Subhanallah, permisalan yang luar biasa dari sang guru ini. Seperti anjing keadaan. Anjing kalau nggak ada dunia, akur antara satu dengan yang lain. Tapi begitu ada dunia di tengah-tengah mereka, masing-masing mereka rakus terhadap dunia, masing-masing mereka berusaha untuk mendapatkannya, sehingga yang terjadi adalah rela memutuskan persahabatan dengan yang lainnya demi untuk mendapatkan dunia. Bahkan sampai terjadi perkelahian, maka belum permisalkan itu seperti manusia. Manusia demikian pula. Kalau nggak ada dunia, ya semuanya akur-akur aja. Namun kapan giliran ada dunia, la haula wala quwata illa billah. Benar apa yang boleh sebutkan. Berapa banyak manusia yang dahulunya mereka, Masya Allah, persahabatan antar mereka, persaudaraan di antara mereka, seperti persaudaraan yang tidak akan pernah terputus. Tapi begitu dunia hadir di tengah-tengah mereka, masing-masing mereka ingin memperebutkan bagian dari dunia tersebut. Sehingga yang terjadi adalah percekcokan, permusuhan, pertengkaran.
Allahumma musta'an. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ma'luf, mukmin itu adalah sesuatu yang ma'luf. Ma'luf daripada yang lain, ma'lafah, artinya mudah untuk diakrabi. Ya, hewan jinak itu disebut alif, ma'luf. Dalam artian mudah untuk kita bisa menyatu dengannya. Ini mukmin, tidak sulit, tidak ruwet. Al-mu'minu ma'luf, seorang mukmin itu mudah untuk diakrabi, mudah untuk kita bisa sesuai dengannya. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak ingin ya'laf. Nah, tidak ingin menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Dan dia pun tidak ingin diakrabi, mau hidup sendirian. Mau hidup terkucilkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada kebaikan bagi orang seperti ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Khatib, At-Tabarani dan Al-Kabir dari hadis Sa'ad bin Sa'ad. Namun ada jalur-jalur yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin itu mudah untuk kita bisa akrab dengannya, tidak menyulitkan dan tidak mempersulit diri. Wa minha, dan diantara ada pergaulan, ada boleh isyrati ma'an niswan wal ahli. Di antara ada pergaulan adalah pergaulan khusus bersama dengan para wanita dan keluarga. Ini pergaulan khusus, yaitu bergaul dengan wanita. Bagaimana cara bermuamalah yang syar'i terhadap wanita? Tentu kondisi wanita berbeda-beda. Ada yang berstatus sebagai orang tua, sebagai ibu. Maka seorang anak harus taat kepada apa saja yang diperintahkan oleh orang tuanya selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia mampu untuk melaksanakannya. Atau dia sebagai istri yang kewajiban kita adalah berlemah lembut kepadanya, tidak menyikapi setiap kesalahan istri lalu kemudian disikapi dengan sikap yang kasar, keras, dikit-dikit cerai. Ya, namanya hidup di dunia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada saja kesalahpahaman. Kalau kemudian setiap kesalahpahaman itu selalu dianggap besar, berarti kita tidak akan punya teman, berarti kita tidak akan menikah. Kenapa? Kadang-kadang perselisihan itu terjadi antara suami istri. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak suka dari istri, namun yang dibutuhkan adalah kesabaran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, ternyata Allah Subhanahu wa taala
menjadikan padanya banyak sekali kebaikan. Banyak kebaikan. Rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kalian terhadap para wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan para wanita itu dengan penyebutan al-qawarir, qarurah. Asal qawarir itu maknanya botol-botol. Botol itu di mana posisinya? Jatuh sedikit pecah. Makanya kita diperintahkan untuk berlemah lembut dengan wanita. Sebab kalau kita bersikap keras, maka bisa pecah. Pecah hubungan itu adalah talak. Nah, berbuat baik. Istri itu adalah seorang yang lemah. Wanita itu adalah seseorang yang lemah. Butuh ada yang menguatkannya. Jangan dia sudah lemah semakin dilemahkan lagi oleh suaminya. Seharusnya suaminya memberikan perlindungan. Justru sang istri tidak selamat dari tangan suaminya yang kasar, kaku, terbiasa memukul, ringan tangan. Allahumma musta'an. Ini bukan akhlak orang-orang yang bijak. Ini bukan akhlak orang-orang yang memiliki al-khuluqul karim, terbiasa. Dikit-dikit pukulan, dikit-dikit pukulan. Subhanallah. Nah, seakan-akan tidak ada solusi kecuali dengan pemukulan. Sampai-sampai sebagian istri, Allah musta'an, di rumah itu seperti arena tinju. Ya. Jarang sekali terjadi akur, kecuali kalau dua-duanya sudah capek, lalu istirahat masing-masing. Tapi kalau lagi semangat, ada saja yang jadi masalah tengkar lagi, sedikit masalah tengkar lagi. Nah, subhanallah. Mestinya ada saling memahami. Nah, dan juga seorang istri hendaknya memahami kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga. Laki-laki ya namanya laki-laki. Juga difahami kondisinya. Kadang-kadang ya, sebagian istri dia sudah mengetahui dia seorang wanita, dia lemah menghadapi kekerasan dari pihak suami dengan kekerasan pula. Akhirnya yang terjadi adalah berantem. Nah, meskipun kadang-kadang ada laki-laki pun kalah juga sama perempuan, luar biasa. Kalau perempuannya jago karate misalnya. Masyaallah rahimakumullah. Akhirnya rumah tangga itu jadi arena pertempuran, arena perkelahian. Maka masyaallah rahimakumullah, kita berusaha tafahum, saling memahami, cari solusi yang baik. Tidak harus selalu memberi solusi dengan cara bertengkar terlebih dahulu, kemudian baru mendapatkan jalan keluar. Lianna Allah khalaqahunna naqisati aqlin wa din, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka itu para wanita memang serba kurang akal, kurang agama. Itulah wanita. Kurang akal, kurang agama. Ya. Oleh karena itu dalam persaksian, perbandingan antara persaksian satu laki-laki dengan wanita, wanita itu setengah.
perbandingan satu laki-laki. Oleh karena itu dalam persaksian, kalau tidak ada satu laki-laki yang bersaksi, maka boleh diganti dengan wanita, tapi dua. Dalam sebagian keadaan persaksian itu. Ya, kenapa? Karena kurang akal. Kurang agama, iya. Ketika wanita dalam kondisi haid, dia tidak sholat, dia tidak berpuasa, kurang dari sisi ini, maka pahamilah kondisi wanita itu. Namun bukan berarti bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala antara kaum lelaki dan wanita beda, sama di sisi Allah. Yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah dalam hal ketakwaan. Siapa yang lebih bertakwa, maka dialah yang akan mendapatkan kemuliaan. Tidak sedikit dari kalangan para wanita mengalahkan sekian banyak kaum lelaki. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun radhiyallahu anha, Maryam bintu Imran radhiyallahu anha, Fatimah bintu Rasulullah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, dan para wanita-wanita yang lainnya. Keempat yang pertama kita sebutkan, mereka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khairu nisa'il alamin, sebaik-baik para wanita di dunia ini. Yakmulu kamula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa' illa arba'ah. Laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi tidak ada yang sempurna dari kaum wanita kecuali empat ini: Khadijah, Fatimah, Asiyah, Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman, dengan taqwa Allah tabaraka wa ta'ala. Fa yu'ashiruhunna bil ma'ruf ala hasabi ma jabalahunna Allah alaihi. Maka hendaknya seseorang bergaul dengan para wanita itu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, ya. Nah, ala hasabi ma jabalahunna Allah alaihi, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan penciptaan mereka sebagai seorang wanita. Maka hendaknya seorang suami, seorang laki-laki kepada wanita, apakah itu anaknya atau kepada istrinya, dengan cara yang baik. Nah, dan masing-masing sesuai keadaannya. Tidak memberatkan wanita dalam sesuatu yang dia tidak mampu untuk memikulnya. Ini termasuk di antara bentuk mu'asyarah bil ma'ruf. Tidak berhubungan dengannya dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi wanita dari duburnya termasuk di antara dosa besar. Masyaallah rahimakumullah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari beliau ketika beliau menjelaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, di antara bentuk ma'ruf kata beliau, inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku senang saya berhias kepada istriku sebagaimana istriku senang berhias kepadaku. Nah, di antara bentuk al-mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik, suami juga berhias. Ya. Berhias dalam kondisi dia tentu sebagai seorang suami. Jangan karena dia mentang laki-laki sudah nggak ada masalah tazayyun. Nah, 2 hari nggak mandi di depan istrinya nggak jadi masalah. Nah, istrinya ingin mendekatinya terpaksa. Ya, baunya dari jarak 5 meter sudah tercium. Masyaallah rahimakumullah.
Dengan alasan kan saya laki-laki, nggak ada masalah. Yang perintahkan berhias itu perempuan, wanita. Subhanallah. Mau jadikan wanita terpaksa melayani Anda. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Walidzalika ja'ala Allah subhanahu syahadatan mar'at ka syahadati rajulin wahid. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan persaksian dua wanita sebanding dengan persaksian satu laki-laki, karena kurangnya akal wanita itu. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba bi uqulir rijal wa zawil albab minkunna. Aku tidak pernah melihat orang-orang, yaitu para wanita yang mereka kurang akalnya, kurang agamanya, akan tetapi mampu mengalahkan akal kaum lelaki. Dari kalian para wanita itu, wanita lemah akal, lemah agama, tapi tidak sedikit dari kaum lelaki takluk di hadapan para wanita. Nah, akhirnya dia yang diatur oleh istrinya, dia yang jadi anak buah. Akhirnya dia mengikuti apa saja yang dikehendaki oleh istrinya, meskipun dalam perkara yang menjerumuskan dia dalam penyimpangan. Tidak sedikit yang seperti ini, yang seharusnya dia membimbing wanita itu kepada kebenaran, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, arahkan mereka kepada kebaikan. Namun bukan berarti bahwa ketika dia mengetahui bahwa namanya seorang wanita yang kurang akal, lalu dia menganggap bahwa dalam memberikan keputusan harus selalu dia yang diutamakan, tanpa memperhatikan pertimbangan istrinya. Nah, tetap perlu ada musyawarah. Ada satu masalah di dalam rumah tangga, bicarakan dengan cara yang baik. Kadang-kadang di antara sebagian istri ada yang mampu memberikan pendapat-pendapat yang baik. Nah, dan begitulah para sahabat dahulu. Mereka ketika hendak melakukan sesuatu, musyawarah dengan istrinya. Bicarakan gimana cara yang baik. Ini penting. Nah, agar kemudian kita juga mengerti kedudukan seorang istri dalam rumah tangga, menghargai pendapatnya. Boleh jadi pendapat kita salah, pendapat istri yang benar, dibicarakan dengan baik, selama itu sejalan dengan hudud syara', batasan-batasan syariat. Nah, selama itu sejalan dengan batasan-batasan syariat. Adapun jika kita mengetahui bahwa ini menjadi syariat, maka lain permasalahannya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik dalam bergaul dengan keluarganya, dengan istrinya. Hadis ini sahih, datang dari banyak riwayat dari beberapa sahabat. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, dari hadis Abu Hurairah, dari hadis Abdullah bin Amr, dari hadis Muawiyah dan yang lainnya. Dalam sebagian riwayat ada tambahan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik dibanding kalian dalam hal bergaul dengan istri-istriku. Nah,
Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berkata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, kata beliau, aqlul mar'ati jamaluha wa jamalur rajuli aqluhu. Akalnya wanita itu adalah pada kecantikannya. Dan bergaulah kalian dengan keluarga kalian, dengan wanita-wanita kalian dengan cara yang ma'ruf. Faqala, maka beliau menjelaskan apa yang dimaksud bergaul dengan wanita dengan cara yang ma'ruf. Huwa husnus suhbati ma'a man sa'alta wa man karihta suhbataha. Lagi-lagi di sini ada kekeliruannya. Yang benar begini. Huwa husnus suhbati ma'a man sa'aka, bukan sa'alta tapi sa'aka, wa man karihta suhbataha. Kalau disebutkan di sini sa'alta nggak bisa difahami ucapan beliau ini. Yang dimaksud dengan bermuamalah dengan cara yang ma'ruf dengan keluarga adalah husnus suhbah, tetap bersahabat dengan cara yang baik. Ma'aman sa'aka, bersama dengan orang yang berbuat buruk kepadamu. Wa man karihta suhbataha, dan dengan orang yang kamu tidak suka bersahabat dengannya. Yang dimaksud di sini dari keluarga. Ya, dalam Tabaqatus Sufiyah disebutkan ucapan beliau ini, lafaznya demikian: al-mu'asyaratu bil ma'ruf husnul khuluqi ma'al iyal
fi masa'aka wa man karihta suhbataha. Bergaul dengan cara yang baik. Yang dimaksud di sini adalah akhlak, menjaga akhlak yang baik bersama dengan keluarga terhadap hal-hal yang dia berbuat buruk kepadamu dan orang-orang yang engkau tidak suka bersahabat dengannya. Nah, tapi tetap menjaga husnus suhbah. Nah, baik dalam pergaulan, arahkan mereka dengan kebaikan, arahkan mereka dengan hikmah. Ini penting sekali ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebab hidup bersama dengan keluarga tentu mayoritas saat kita adalah bersama mereka. Penting menjaga hubungan yang baik. Nah, wa minha, dan di antara adab-adab pergaulan husnul isyrati ma'al khadim, baiknya pergaulan bersama al-khadim, bersama pembantu, bersama pelayan. Tidak bersikap keras kepada mereka, tidak bersikap kasar kepada mereka, karena sebagian mereka menganggap yang namanya khadim, pelayan itu rendah. Yang namanya khadim itu adalah di bawahnya, sehingga kalau dia lebih rendah, sehingga kalau dia di bawahnya, maka dia berbuat seenaknya kepada khadim tersebut tanpa memelihara adab-adab pergaulan yang baik. Dia juga manusia. Khadim dalam artian dia adalah seorang ajir, yakni buruh yang kita kerjakan, kita memberikan gaji kepadanya per bulan. Ataukah khadim dalam artian dia seorang budak, meskipun dia adalah budaknya, tetap dia saja manusia. Hewan saja tidak diperbolehkan seorang menyiksanya, apalagi kalau dia manusia. Nah, maka hendaknya seorang memelihara pergaulan yang baik dengan mereka. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka itu di bawah pengasuhan kalian. Fa'at'imuhum mimma ta'kulun, maka berilah kepada mereka makan dari apa yang kalian makan. Waqsuhum mimma talbasun, dan pakaikanlah kepada mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Wala tukallifuhum ma la yutiqun, jangan kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu untuk memikulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Sebab hadis ini karena suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, beliau berjalan bersama dengan budaknya. Pakaian beliau dan pakaian budaknya sama. Apa yang beliau pakai, itu yang beliau berikan pula kepada budaknya. Subhanallah. Kalau sekarang kan harus beda ya, pakaian pembantu sendiri. Ya, kalau pakaian
tuan-tuan dan nyonya-nyonya, lain pakaiannya. Nah, kok mau disamakan dengan pembantu yang tiap hari pegang handuk di pundak? Pakaiannya harus beda gitu. Itu penilaian orang-orang sekarang yang tidak melihat sedikit pun jasa dari seorang pembantu. Pokoknya pembantu itu menjadi seorang yang sangat rendah di mata manusia sekarang. Padahal justru mereka adalah orang-orang yang mulia. Siapa yang membantu Rasulullah SAW? Para sahabat. Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, dan para sahabat yang lainnya, Ibnu Abbas. Mereka ini pelayan-pelayan Rasulullah SAW, dan mereka mendapatkan barakah dari khidmat mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka menjadi ulama. Mereka banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Hidup mereka penuh berkah. Nah, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa ada adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam hal bergaulnya kita dengan pembantu. Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bajmul hafizahullah ta'ala, beliau yang tahun lalu datang ke negeri kita ini dalam daurah, beliau mengarang satu kitab judulnya Ahkamul Khuddam, hukum-hukum seputar pembantu. Subhanallah, ini memang
ingin diberikan, meskipun itu dari sisa makanannya, mending makanan itu dibuang daripada diberikan pada pembantu. Pembantu punya makanan sendiri di bawah standar. Jangan rendahkan mereka. Ketika engkau berikan pada pakaian yang selayaknya, pakaian yang selayaknya. Nah, oleh karena itu para ulama salaf dahulu, subhanallah, mereka dengan pembantunya itu bagaikan sahabat. Bagaikan sahabat. Tentu dalam hal ini kita pun harus memperhatikan hududus syara', batasan-batasan syariat. Ambil pembantu perempuan, pekerjaan di rumah, yang kadang-kadang kemudian seorang laki-laki atau majikannya berduaan dengan pembantu dan tidak ada mahram, dan ini haram. Ya, tidak diperbolehkan. La yaqulwanna rajulun bimra'atin illa kana syaitan thalithahuma. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita melainkan yang ketiga itu adalah syaitan. Dan hadis ini secara umum. Nah, oleh karena itu para ulama mereka membenci. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, diriwayatkan dari Imam Ahmad, seorang mempekerjakan pembantu perempuan apabila dikhawatirkan akan terjadi kondisi seperti ini. Ya. Kalaupun terpaksa harus ada hijab, harus ada pembatas. Ya. Untuk zona pembantu sekitar dapur siang tidak boleh melewati. Kenapa? Karena ini sudah menjadi ruang keluarga misalnya. Yang dikhawatirkan kalau dia masuk justru akan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, tidak diinginkan. Berikan batasan-batasan. Dan hendaknya, ya namanya pembantu juga berusaha untuk diarahkan kepada kebaikan. Ya, jadikan mereka pembantu yang saleh dan salihah. Para ulama salaf dahulu di antara mereka itu ada yang mengajak pembantunya untuk qiyamul lail. Ya, mereka janjian. Nah, kalau sudah sepertiga malam terakhir misalnya, ini dibangunkan, ini selesai, dia bangunkan pembantunya untuk juga giat dalam hal kebaikan. Karena dia tinggal di rumah, kesempatan untuk mendakwahi dia. Dia juga manusia. Kalau dia juga mendapatkan hidayah, masya Allah, itu adalah merupakan hasil dari dakwah kita, dan itu bagian dari kebaikan. Jangan karena dia pembantu, ya sudah masa bodoh, pembantu nggak usah didakwahi. Nah, maka ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at'imuhum mimma ya'kulun. Berikan makan pada mereka dari apa yang kalian makan. Yang kedua, al-istighna amman la yuwafiquka wa la tu'azzibhum. Kalau pembantu itu tidak cocok, tidak sependapat dengan kamu, jangan kamu menyiksa mereka. Ya. Ada yang lalu kemudian kamu menyiksanya. Solusinya apa? Ya sudah, kamu lepaskan, cari pembantu yang lain. Cari pembantu yang lain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man la yula'imukum fabi'uhu wa la tu'azzibu khalqallah." Dan siapa di antara budak itu yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan kalian, jual dia. Ini kalau budak, jual dia. Dan jangan kalian menyiksa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena mentang-mentang dia budak lalu kemudian kita seenaknya mukul sana sini, ya, dan menyiksanya. Dia juga manusia.
Ma'asyarakat. Kalau tidak setuju, cari yang lain, lepaskan. Jangan menyiksa. Ya. Dengan berbagai macam siksaan. Yang berikutnya, ar-rifq, berlemah lembut kepada pembantu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan dalam setiap urusan, dalam setiap perkara. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, termasuk di antara adalah berlemah lembut kepada pelayan, pembantu. Yang berikutnya, tarku sabbihim wa ta'irihim, tidak mencela dan mencaci mereka. Kadang-kadang mungkin pembantu itu melakukan kesalahan. Ya, kita tidak sepakat dengan, akhirnya keluar kata-kata yang tidak sepantasnya. Nah, sebagian mereka tidak mampu menahan lisannya. Nah, kalau sudah tidak senang dengan pembantunya, sudah. Hewan-hewan yang ada di kebun binatang ditumpukkan ke dia semuanya. Ya, yang berkaki 4, yang kakinya 2, yang semuanya dilemparkan kepada pembantunya. Dan tidak jarang, kadang-kadang tangan juga ikut bermain. Allahu musta'an. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, kenapa beliau ketika berjalan dengan budaknya, apa yang beliau pakai sama seperti yang dipakai oleh budaknya? Karena sebelumnya Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah marah kepada seorang budak. Nah, akhirnya saking marahnya dia, maka dia pun mencela budak tersebut, dan bahkan dia sampai mencela ibunya. Ibunya nggak berbuat apa-apa. Nah, dicela sampai ke ibunya, keturunan fulanah. Ya, sampai marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengankan itu. A'yartahu bi ummi, engkau mencela dia dengan mengikut sertakan ibunya, padahal yang bersalah cuma dia, kalaupun itu bersalah. Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya kamu ini ada karakter jahiliyah, ada sifat jahiliyah pada dirimu. Nah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sabda beliau, nasihat kepada Abu Dzar. Semenjak itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa memuliakan budaknya. Nah, sampai apa yang beliau pakai seperti itu pula yang beliau berikan kepada budaknya. Nah, kemudian yang berikutnya, al-adlu ma'ahum wa adamu zulmihim, bersikap adil kepada mereka dan tidak menzalimi mereka. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Seorang diperintahkan untuk berbuat adil kepada siapa saja, termasuk pada pembantu. Yang berikutnya, dan ini juga merupakan bentuk berbuat adil, yaitu i'ta'uhumul ajra qabla an yajiffa 'irquhum, memberikan pada mereka upah sebelum kering keringat mereka. Nah, sebelum kering keringat mereka, berikan upah kepadanya. Maksudnya jangan diulur-ulur pemberian gaji itu kepada mereka. Kalau dia seorang buruh pekerja keras, ya, sedang semangat-semangatnya dia bekerja untuk kamu, dia membantu untuk mengangkatkan barang-barang kamu misalnya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai engkau memperlambat gaji yang engkau berikan kepadanya sampai kering keringatnya,
Jangan sampai seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa rushhuh." Berikanlah kepada orang yang digaji itu gajinya. Berikanlah kepada buruh itu gajinya sebelum kering keringatnya. Ini disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la At-Tahawi dalam Mishkilul Athar dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini jangan diulur-ulur. Kalau sudah ada ketetapan bahwa si fulan ketika dia bekerja mendapatkan gaji pada tanggal sekian, tepati itu. Jangan diulur. Yang seharusnya dia mendapatkan per bulan, 2 bulan nggak dikasih, 3 bulan nggak dikasih, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan nggak dikasih-kasih. Nah, ya, sudah direndahkan, sudah sering dipukul, dicaci maki, kaki 4, kaki 2 semua dilemparkan kepada pembantu ini, nggak digaji lagi. La haula wala quwata illa billah. Benar-benar tidak punya rahmat orang yang seperti ini. Tidak punya rahmat. Nah, yang berikutnya, hifdzu haqqihim, menjaga hak mereka. Apa yang menjadi hak mereka, berikan. Jangan kamu telantarkan haknya. Termasuk di antara amal saleh. Apabila seorang menjaga hak, apa yang menjadi hak pembantu itu berikan. Hadis yang masyhur, hadis di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang 3 orang yang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh yang mereka lakukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar, ketika mereka terkurung dalam gua, lalu kemudian masing-masing mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal solehnya. Yang satu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal solehnya dalam hal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang satu dia menyebutkan amal solehnya dalam hal meninggalkan perbuatan zina terhadap seorang wanita yang dicintainya. Dan yang ketiga ini berkenan tentang masalah upah. Dia punya mempekerjakan orang-orang. Lalu kemudian pada saat penerimaan gaji, ya, semuanya telah mendapatkan bahagiannya kecuali 1 orang. Orang ini sebelum dia terima gaji, dia sudah pergi meninggalkan. Padahal dia masih punya hak gajinya ini, maka disimpan gajinya ini. Dan subhanallah, dikembangbiakkan. Ya, jadi dipekerjakan seorang untuk mengembangkan usaha dari gaji orang yang pergi, tapi terus disimpan dan diyakini bahwa itu adalah milik orang yang meninggalkannya tersebut. Nah, akhirnya diarahkan ke peternakan kambing. Akhirnya kambingnya berkembang dari hasil gaji tersebut. Lalu kemudian berkembang, belikan kambing, akhirnya kambingnya semakin berkembang biak, semakin banyak, ada pengembalanya khusus milik orang ini. Tiba-tiba suatu saat dia datang, lalu mengatakan dan menceritakan bahwa saya dulu yang kerja, saya menuntut gaji saya. Nah, kata orang ini, majikannya ini, kamu pergi ke pengembala itu, ambil, itu semua milik kamu, kambing-kambing itu dalam jumlah yang banyak. Apa kata orangnya? Tastahzi'u bi, kamu ngolok-olok saya cuma minta apa yang menjadi hak saya dahulu. Tidak, dia tidak mengolok-olok kamu, itulah milik kamu, ambil semua. Subhanallah, dia mengambil semua, tidak meninggalkan 1 ekor pun. Dia ambil semua. Nah, kalau berterima kasih, ambil 1 ini untuk kamu aja sudah, untuk kasih anak kamu atau tidak, diambil semuanya. Nah, dan subhanallah itu amal saleh. Ini namanya hifdzul huquq, menjaga hak seseorang. Yang berikutnya,
mura'atu janib syara' ma'hum. Nah ini poin yang keberapa ini? Ke-8. Memperhatikan sisi-sisi syariat, batasan-batasan syariat dalam bermuamalah dengan pembantu itu. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi dalam urusan bermuamalah. Mungkin pembantunya seorang wanita, hendaknya kita jaga. Yang namanya pembantu, bukan kerabat, dia orang asing, maka ada hubungan, tetap menjaga hubungan yang diatur dalam Islam. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan akrahu ayyasta'jira ar-rajul imra'atan hurratan yastakhdimuha wa yakhlu biha. Saya membenci, biasanya kata-kata makruh, akrahu di lisannya para ulama salaf yang dimaksud adalah haram. Saya membenci, maksudnya haram. Seseorang menggaji seorang wanita merdeka yang dijadikan sebagai pelayannya, lalu kemudian dia berkhalwat dengannya. Karena kadang-kadang ada yang menyepelekan hal yang seperti itu. Pembantu, mana mungkin saya bisa tertarik kepadanya. Pembantu sudah tua. Nah, ya subhanallah, kita tidak mengetahui syaitan. Syaitan bisa menggambarkan di hadapan antum seseorang yang buruk rupa menjadi seorang yang cantik jelita. Bisa saja. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang jelas seorang harus menjaga adab adab ini. Jangan bermudah-mudahan. Kadang-kadang juga sebagian istri masa bodoh dengan suaminya, membiarkan dia berkhalwat dengan pembantu dengan alasannya pembantu nggak mungkin akan berbuat macam-macam. Kemudian poin yang berikutnya al-afwu anhum, senantiasa memberi maaf kepada mereka, memberi maaf pada pembantu. Kadang-kadang pembantu itu bersalah, kadang-kadang pembantu itu keliru, kadang-kadang kalau menggoreng kehangusan sampai hangus, menghitam, bukan karena kesengajaannya. Subhanallah, ada hal-hal tertentu. Sebab kadang-kadang ada sebagian tuan rumah itu mempekerjakan pembantunya dalam berbagai hal. Dia yang nyapu halaman dalam rumah, dia juga yang diperintahkan untuk jaga anak, dia juga yang diperintahkan untuk ngurus urusan dapur dan masakan. Kadang-kadang dia sedang masak sambil jaga anak. Karena keasikan jaga anak, akhirnya masakannya melewati batas, akhirnya hangus misalnya, atau menjadi rusak. Ya, maka hendaknya kita berbesar diri bahwa itu adalah perbuatan tidak disengaja oleh pembantu tersebut. Berbesar, lapang dada, memberi maaf kepada mereka. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inna li khadiman yusi'u wa yadhlim, afa adribuhu. Wahai Rasulullah, saya punya pembantu. Pembantu ini suka berbuat buruk dan berbuat zalim. Apakah saya boleh memukulnya? Ya, namanya tuan rumah, sangat memungkinkan bagi untuk mukul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'fu anhu kulla yawmin 70 marrah. Engkau maafkan dia, pembantu itu, setiap hari 70 kali. Ya, 70 kali. Bukan berarti 70 kali ya nih, setiap hari lapor dulu ke pembantu, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya, sampai 70 kali. Bukan. Maksudnya terus. Jadilah orang yang besar hati, lapang dada, untuk selalu memberi maaf kepada pembantu tersebut. Dari ini beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh, hanya menyebutkan poin-poinnya secara ringkas, dan beliau banyak sekali menyebutkan pembahasan-pembahasan
seputar permasalahan muamalah dengan pembantu ini. Wa kana akhiru kalamihi alaihi salam wa huwa muhtaram, dan termasuk di antara akhir dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sekarat, beliau mengatakan as-salata wa ma malakat aymanukum. Dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, as-salat maksudnya jagalah salat kalian. Wa ma malakat aymanukum maksudnya berlemah lembutlah kalian terhadap budak-budak kalian. Wa qala Anas radhiyallahu taala anhu, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Maka beliau tidak pernah mengatakan kepada aku tentang sesuatu yang aku lakukan, kenapa kamu melakukan itu? Wala li syai'in lam af'alhu lima la taf'alu, lima la fa'alta. Dan terhadap sesuatu yang aku tidak kerjakan, beliau tidak pernah mengatakan padaku, kenapa kamu tidak melakukan itu? Nah, ini dalam urusan yang sifatnya mubah, urusan-urusan dunia. Kalau dalam urusan syariat, tentunya menganjurkan seorang pada kebaikan, memerintahkan seorang pada kebaikan, itu hal yang dituntut. Atau ketika kita melihat pelayan itu melakukan suatu perbuatan kemungkaran, maka kewajiban kita adalah menegurnya dan mengatakan pada jangan kamu melakukan itu. Ketika dia meninggalkan kewajiban, maka kita perintahkan kamu harus melakukan itu. Adapun yang dimaksud oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dalam perkara-perkara dunia, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersikap keras kepada Anas bin Malik, bahkan mengatakan itu saja tidak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh Anas. Kenapa kamu lakukan? Yang beliau tidak lakukan, kenapa kamu tidak melakukan? Ini sama sekali tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau siap untuk menerima Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sebagai seorang khadim yang setia melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bentuk al-khuluq al-karim yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu jari alayya, apa hak tetanggaku terhadapku? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tufrishuhu ma'rufak, engkau senantiasa berbuat kebaikan kepadanya, engkau bentangkan kebaikanmu kepadanya, maksudnya senantiasa engkau berbuat baik kepadanya. Wa tujannibuhu adak, dan hendaknya engkau menjauhkan diri dari gangguanmu sehingga kamu tidak menyakiti dia. Wa tujibuhu idza da'ak, dan engkau menjawab panggilannya apabila dia mengundang kamu. Namun hadis ini hadis palsu, ya, hadis yang palsu. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Abdullah Asy-Syaibani, dan Muhammad bin Abdullah Asy-Syaibani tertuduh berdusta. Al-Khatib Al-Baghdadi, Ad-Darqutni mengatakan bahwa dia berdusta. Al-Azhari mengatakan kana kadzaban dajjalan, orang ini dajjal, pendusta besar. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun hadis-hadis tentang berbuat baik pada tetangga banyak sekali dari hadis-hadis yang sahih, dan kita mencukupkan dengan riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini insyaallah. Dan kita baca dari kitab Adabul Isyraf. Kemudian dari pembahasan Hisnul Muslim, terakhir kita telah menyelesaikan membaca zikir-zikir setelah sholat.
Kemudian kita lanjut ke poin yang ke-26. Doa salatil istikharah. Doa dalam salat istikharah. Salat istikharah ini adalah salat istikharah. Istikharah itu artinya talabu al-khiyar, meminta pilihan kepada yang lebih baik. Dan yang dimaksud di sini adalah seorang mengerjakan salat lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diarahkan kepada yang lebih baik dalam satu urusan. Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah, meminta pilihan dalam setiap urusan. Dalam setiap urusan. Yang dimaksud di sini dalam setiap urusan yaitu urusan-urusan yang ada dua pilihan atau lebih. Yang ada dua pilihan atau lebih. Adapun kalau satu pilihan, maka tidak ada kemungkinan yang lain untuk istikharah. Nah, demikian pula dalam perkara-perkara yang sudah jelas hukumnya, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, itu tidak ada istikharah. Nah, tidak ada istikharah. Mau sholat jamaah, istikharah dulu, ini bagus nggak sholat jamaah ini. Nah, setelah istikharah mantap untuk nggak sholat jamaah, ini ngawur. Ya, kenapa? Karena dia menempatkan istikharah bukan pada tempatnya. Nah, dalam perkara-perkara yang sudah jelas hukumnya, ini wajib, ini haram, itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dan tidak disyaratkan istikharah. Nah, mau menuntut ilmu misalnya, wajib, tinggal tanya hukumnya saja. Apa hukumnya saya seperti orang seperti ini mau menuntut ilmu? Ya. Kalau misalnya ulama menjawab wajib bagi kamu untuk menuntut ilmu, sudah. Nah, maka kewajiban kamu adalah menuntut ilmu meskipun sampai istikharah, dan tidak perlu istikharah. Berbeda misalnya kalau kemudian dia ingin menuntut ilmu ke mana? Ma'had ini atau ma'had yang itu, ya. Nah, bingung dia. Maka dia tetapkan, lalu kemudian setelah itu dia salat al-istikharah. Fil umur kulliha, dalam setiap perkara. Kama yu'allimuna surata minal Quran, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami surat dari Al-Quran. Ucapan Jabir ini menunjukkan bahwa anjuran untuk melaksanakan salat istikharah ini sangat dianjurkan sekali, ya, dan mengamalkannya seperti apa yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan surah dari Al-Quran, di mana Rasulullah menuntun para sahabat. Yaqulu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri," apabila salah seorang kalian berkehendak untuk melakukan satu perkara, falyarka' raka'ataini min ghairil fariidhah, maka hendaknya dia mengerjakan salat 2 rakaat yang bukan wajib. Dari hadis ini menunjukkan bahwa seseorang ketika hendak beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup dia mengerjakan salat sunnah yang bukan wajib. Salat apa saja yang bukan wajib, ya,
habis berwudu misalnya, lalu kemudian dia sholat sunnah wudu, setelah itu dia membaca doa ini, itu istikharah. Jadi tidak harus ada sholat tertentu yang disebut istikharah, tidak. Dia masuk masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu dia membaca doa ini, itulah istikharah. Itulah istikharah. Dia sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, setelah itu dia membaca doa ini, itulah istikharah. Paham ya? Kenapa? Karena Rasul mengatakan min ghairi faridah, salat yang bukan salat wajib. Jadi salat apa saja salat sunnah. Nah, salatul lail, salatul tarawih, habis salat 2 rakaat lalu membaca doa ini, itu istikharah. Agar kemudian jangan sampai ada yang menyangka bahwa istikharah itu adalah salat khusus, dilakukan di waktu khusus, ya. Karena ada pernah juga yang menyangka bahwa salat istikharah itu harus dikerjakan di malam hari dalam kondisi suasana tenang, hening, tidak ada gangguan kecuali suara jangkrik. Ya, harus seperti itu. Oh enggak, keliru. Tidak demikian. Kapan saja bisa dikerjakan. Yang penting kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sholat wajib. Habis sholat Id misalnya, setelah sholat Id baca doa ini, oh itu yang enggak diperbolehkan. Karena sholat Id wajib hukumnya. Habis sholat Jumat baca doa ini, enggak boleh. Kenapa? Karena itu sholat wajib. Nabi mengatakan min ghairil fardhiyah, yang bukan sholat wajib. Tsumma yaqul, kemudian dia mengucapkan. Nah inilah awal doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon yang terbaik dengan ilmumu, pilihan yang terbaik dengan ilmumu, karena Allah yang Maha mengetahui. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon kepadamu untuk menetapkan untukku yang paling maslahat, yang paling baik. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon padamu keutamaan yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Engkau lah yang maha kuasa, aku tidak kuasa. Engkau yang maha mengetahui, aku tidak mengetahui. Engkau lah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, dan juga mengetahui apa yang terbaik di masa yang akan datang. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa perkara ini, wa yusammi hajatahu, lalu setelah itu dia sebut kebutuhannya. Dia sebut kebutuhannya. Gimana kalau misalnya dia ingin menyebut tapi nggak bisa dengan bahasa Arab? Ya sudah, pakai bahasamu sendiri. Ya, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Bugis, mau pakai bahasa Buton, bahasa apa saja. Nah, ya, sebutkan hajat ketika menyebutkan ini. Khairun li, kalau memang urusan ini baik bagiku, fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, dalam agamaku, dalam kehidupan duniaku, dan akhir dari perkaraku. Atau dia menambah ajilih wa ajilih, cepat atau lambat. Faqdirhu li wa yassirhu li, maka takdirkanlah itu untukku dan berikan kemudahan aku untuk melakukannya. Summa barik li fi, kemudian berikan berkah untukku ketika melakukannya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, dan apabila engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk bagiku, baik dalam urusan agamaku, dalam kehidupanku, dan akhir dari perkaraku, atau qala ajil wa ajli, cepat atau lambat, fasrifhu anni, palingkanlah urusan itu dariku, wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya. Jadi untuk menegaskan bahwa jangan sampai aku melakukan itu, palingkan dia dariku dan palingkan aku darinya. Waqdur lil khair haitsu kan thumma ardini bihi, dan takdirkanlah untukku yang terbaik bagaimanapun juga keadaannya, dan jadikan aku ridha terhadapnya.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Jabir. Terjadi khilaf pula di kalangan para ulama kapan seseorang mengucapkan doa ini, setelah salam atau sebelum salam. Ya, terjadi khilaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau tetap pada pendapatnya bahwa doa diucapkan sebelum salam. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diucapkan sebelum salam, karena itu adalah merupakan tempat terkabulnya doa. Hingga beliau lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa zikir ini diucapkan sebelum salam. Sebagian pendapat para ulama mengatakan diucapkan setelah salam, karena yang zahir dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan hendaknya dia mengerjakan sholat 2 rakaat, ya. Kemudian dia mengucapkan ini. Berarti apa? Secara zahir menunjukkan sholat 2 rakaat itu diselesaikan dulu sampai selesai, sampai salam, kemudian kita membaca zikir ini. Ya terserah mau memilih pendapat yang mana. Ya, kalau melihat dari pendapat Syekhul Islam karena doa itu terkabul sebelum salam, silahkan. Ya, atau memilih pendapat para ulama yang melihat bahwa secara zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa doa ini diucapkan setelah kita menyelesaikan sholat 2 rakaat tersebut. Wallahu a'lam. Wa ma nadima man istakhara al-Khaliq, dan tidaklah menyesal orang yang beristikharah, memohon pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Wa syawaral makhluqin al-mu'minin, lalu dan dia bermusyawarah kepada makhluk, musyawarah kepada kerabat, musyawarah kepada orang-orang bijak, musyawarah kepada orang-orang uqala yang menurut kita bahwa dia akan memberikan pendapat yang baik kepada kita. Ini dianjurkan. Wa tasabbata fi amrihi, lalu kemudian dia cross check dalam urusannya. Faqad qala subhanahu, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam satu urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau kamu sudah bertekad maka sudah bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Musyawarah dulu atau istikharah dulu? Hah? Oke. Yang mana dulu? Musyawarah dulu. Jadi mantapkan dulu baru sholat. Istikharah dulu baru musyawarah. Khairan insyaallah. Masing-masing ada pendahulunya dari ulama. Sebagian ulama mengatakan musyawarah dulu. Ya, dahulukan musyawarah. Sebab apa? Yang zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa kita itu sudah ada ketetapan, sudah ada pilihan. Ya, sudah ada pilihan. Nah, apa yang sudah menjadi ketetapan dan pilihan kita inilah yang kita ingin istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita musyawarah ini gimana ini, ya. Saya pengen melakukan ini, apa pendapat antum? Ya sudah, antum begini terus. Setelah dia melihat pendapat lalu kemudian sudah ada keputusan pada dirinya, maka dia salat istikharah. Nah, ketika salat istikharah itulah dia kemudian menyebut hajatnya, bahwa saya pengen begini. Zahir dari doa ini kan tidak ada meminta dalam artian ya gimana menurutmu ya Allah, mana yang terbaik bagimu. Tidak, yang ini atau yang ini, tidak. Sudah ada ketentuan. Dan ini yang zahir, wallahu a'lam. Ya, jadi dia bermusyawarah dulu, ya, melihat pendapat, lalu kemudian sampai kepada keputusan dan menjadi ketetapannya. Lalu kemudian setelah itu dia sholat istikharah. Ketika dia mengerjakan sholat istikharah, barulah dia menyebutkan hajatnya itu, bahwa saya pengen begini. Nah, dalam setiap hal apa saja, karena ada sebagian menyangka kalau istikharah itu hanya dianjurkan kalau mau menikah. Nah, ini ada penyempitan
amalan. Nah, istikharahnya kalau mau menikah. Kalau dalam hal-hal yang lain tidak demikian. Oh, tidak demikian. Ma'asyiral rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hadis-hadis yang beliau masukkan di dalam kitab sahih beliau, setiap kali beliau hendak masukkan, beliau istikharah dulu. Beliau istikharah dulu. Nah, kalau beliau menyebutkan hajatnya. Kenapa? Kalau memang itu baik, itu akan berjalan, lanjut. Tapi kalau memang itu jelek, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kamu darinya dan akan ditakdirkan kepada yang lebih baik. Jadi setelah kamu mantap, sudah menetapkan putusan, salat istikharah. Setelah salat istikharah, jalankan. Jalankan. Ada sebagian juga yang menganggap bahwa seseorang ketika salat istikharah, dia tidak boleh menjalankan sampai ada insyirahun nafs, sampai ada kejelasan pada diri bahwa mantapnya itu di sini gitu. Itu sebenarnya tidak syarat. Itu disebutkan oleh Al-Iraqi dan yang lainnya bahwa tidak ada persyaratan harus ada kemantapan hati. Tidak. Ya. Yang penting setelah kamu menetapkan satu permasalahan, lalu kemudian setelah kamu istikharah, jalan sudah. Jalan. Berarti kamu sudah memohon kepada Allah untuk diberikan pilihan. Kalau pilihan yang menjadi pilihan kamu itu baik, akan terpenuhi. Tapi kalau ternyata jelek dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, maka kamu tidak akan bisa melakukannya. Fasrifu anni wasrifni anhu. Palingkan dia dariku, palingkan aku darinya. Nah, dan ini wallahu taala alam yang zahirnya. Karena ada juga memang di antara pendapat para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dianjurkan salat istikharah sampai 3 kali. Nah, ada sebagian juga mengatakan sampai mantap. Ya, ini mantapnya ini gimana ini mantapnya? Nah, yang zahir wallahu taala alam bahwa seorang setelah dia punya keputusan barulah dia salat istikharah, kemudian dia menjalankannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Azkarus sabah wal masa. Zikir-zikir pagi petang. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Yang dimaksud di sini adalah mengucapkan hamdalah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada catatan kaki di sini disebutkan riwayat Abu Dawud yang dihasankan Al-Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salati al-ghadati hatta tatlu asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min walad Ismail. Wa la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salati al-'asri ila an taghrub asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'ah. Aku duduk bersama kaum yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh hingga terbitnya matahari, lebih aku sukai daripada membebaskan 4 budak dari keturunan Ismail, dari manusia. Dan aku duduk bersama dengan kaum yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari salatul asar hingga terbenamnya matahari. Ya, ini zikir sore, zikir petang, aku lebih sukai daripada membebaskan 4 budak. Ini asal dari anjuran seseorang berzikir pagi dan berzikir di petang hari. Di antara zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat kursi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qalaha hina yusbihu ujira min al-jinn hatta yumsi, wa man qalaha hina yumsi ujira minhum hatta yusbih." Barang siapa yang mengucapkan ayat kursi ini di pagi hari, maka dia akan dipelihara dari gangguan jin hingga sore hari.
Dan barang siapa yang mengucapkan di sore hari maka dia akan dilindungi dari gangguan jin hingga pagi hari. Jadi kalau menjadikan ini zikir pagi petang, subhanallah, ya, seorang akan terpelihara dari gangguan jin di sepanjang hari. Salah satu sebab yang menyebabkan kemampuan jin untuk menyakiti manusia disebabkan karena tidak rutinnya seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Di antara zikir pagi petang membaca al-mu'awwidzat, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Sebutkan dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qalaha 3 marrat hina yusbihu wa hina yumsi kafathu min kulli syai." Barang siapa yang membacanya 3 kali, masing-masing 3 kali, qul huwallahu ahad 3 kali, al-falaq dan an-nas 3 kali di pagi hari dan di petang hari, itu sudah mencukupi dia dari segala sesuatu. Kadang-kadang ada kesibukan seorang di pagi hari atau di sore hari untuk membaca sekian banyak zikir pagi petang, mungkin dia kesulitan, maka cukup dia memilih dari zikir-zikir tertentu, ayat kursi, kemudian membaca al-mu'awwidzat. Dan saya kira ini insyaallah ta'ala kita semua sudah menghafalnya, ya. Kalau seorang kesulitan untuk menghafal doa-doa dan zikir-zikir yang lain, sudah baca ayat kursi dan baca al-mu'awwidzat. Jadikan itu sebagai rutinitas zikir kita di pagi hari dan di petang hari. Sampai di sini insyaallah, kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.